Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah siapa kira-kira yang setia menunggu kamu. Cie. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya ada di description box video aku ya. Ini videonya itu tentang energi, personality, ciri-ciri apa aja lah, nanti ya aku bacain seperti biasa ya. Oke, kita langsung aja ya. Yang setia menunggu kamu. Aku lihat dia ini mungkin banyak dari kalian tuh yang tahu kalau dia punya perasaan sama kamu, tertarik sama kamu, karena aku lihat di sini kayak dia tipe orangnya tuh bukan yang penuh basa-basi. Dia kayak nggak suka basa-basi. Dia tipenya yang to the point. Dia suka ya suka, dia tertarik, dia kasih lihat, kasih tahu. Banyak dari kalian yang tahu juga kayak dia tuh mungkin bucin banget sama kamu. Jadinya ya itu, dia seseorang yang sebenarnya setia nungguin kamu, dan di sini dia tuh seseorang yang sering tebar pesona ke kamu, kayak sering flirtingin kamu, merayu-merayu dan menggoda kamu gitu ya. Dan mungkin banyak juga nih yang cantik atau ganteng, karena aku ngerasa energinya di sini sebenarnya banyak juga yang deketin dia, tapi kenapa dia pilihnya tuh kamu gitu kan. Iya, benar, banyak yang deketin dia, tapi tuh dia fokusnya malah ke kamu, mungkin bukan ke orang-orang itu. Dia memilihnya tuh kamu. Cie. Yang setia menunggu kamu, dia nih bapernya dalam banget kayaknya sama kamu. Kayak banyak juga nih yang udah dia lakuin ke kamu, effortnya. Dia ngerasa juga udah banyak effortnya ke kamu, dan dia ngerasa kamu tuh menerangi hidupnya loh, kayak membawa cahaya buat hidup dia. Dia merasa kamu tuh memberi dampak positif, pengaruh positif juga buat dia. Jadi dia tuh bapernya dalam banget ke kamu, dan dia pengen tahu banget soal kamu dalam-dalamnya. Ya mungkin banyak juga dari mereka yang udah tahu tentang kamu dalam-dalamnya kamu gitu ya, tahu. Tapi entah gimana, mungkin kamu juga pernah punya konflik sama dia. Di sini kalian pernah ada beda prinsip atau pandangan atau apa, jadi tuh kayak pernah ribut, konflik, marah kalian sama-sama. Di sini ada perbedaan, aku lihatnya kamu sama dia. Makanya itu memicu keributan di antara kalian. Kayak kalian pernah war ya. Perang gitu ya, perang kata-kata gitu ya, la ye gitu kan. Pokoknya kamu sama dia pernah ribut. Dan di sini sebenarnya ya, orang yang setia nunggu kamu itu memang ngerasa deket banget sama kamu, entah sekarang atau dulu ya, pokoknya dia ngerasa deket banget sama kamu, dan dia tuh fokusnya ke kamu daripada ke orang lain. Dan mungkin juga kamu ada juga yang fokusnya ke dia gitu. Kadang ada gitu orang-orang atau siapapun yang mencoba menggoda dia atau mencoba memalingkan dia dari kamu, tapi tetap aja dia fokusnya ke kamu, dan energinya juga ketariknya sama kamu. Dan mungkin ya dia happy sih sebenarnya dekat sama kamu, merasa happy yang beda kali ya dibanding dia dekat sama yang lainnya. Jadi kayak dia ngerasanya apa ya, energinya tuh beda pas lagi dekat sama kamu. Makanya dia fokusnya ke kamu daripada ke orang-orang yang mencoba mendekati dia. Ada rasa dimana dia tuh pengen melindungin kamu, menjaga kamu, memprotek kamu, protektor ya. Dia pengen melindungi kamu, menjaga kamu. Ada jiwa-jiwa yang kayak gitu, kayak pahlawan ya, superhero, pengen melindungi, menjaga, jiwa-jiwa maskulin gitu ya. Dan memang sih hubungannya ada yang stuck nih, kamu sama dia. Dan dia juga ngerasa stuck hubungannya sama kamu. Kayak gak banyak perkembangannya hubungan kalian gitu. Ada yang memang udah lama banget jalanin hubungannya, tapi kok gini-gini aja. Tapi ya itulah, dia loyal sih. Dia setia nungguin kamu ya. Setia buat menunggu kamu. Di sini ada kebingungan yang dia rasain.
cintanya ada buat kamu, perasaannya ada, tapi tuh harus gimana gitu. Dan dia ngerasa kamu sama dia tuh ada perbedaan loh. Ada yang bedanya tuh yang kelihatan kayak misalnya ya dia toksik, kamu positif gitu, atau dia ngerasa aduh dia tuh ngebawa energi positif, ngebawa energi negatif buat kamu, padahal kamu tuh orangnya positif banget. Ada yang ngerasa kayak gitu ya. Tapi ada juga nih seseorang yang mungkin ya pernah patah hati, entah patah hati sama kamu atau sama orang lain, jadi dia tuh takut buat serius sama kamu, takut buat mempertahankan hubungannya sama kamu atau jalanin hubungan sama kamu, karena dia takut patah hati lagi kayaknya. Tapi belum tentu patah hatinya sama kamu sih, ada yang karena orang lain patah hatinya, aku lihat. Ada juga nih energi-energi seseorang dari masa lalu ya, yang setia nungguin kamu, karena dia tuh sering banget inget-inget memori kenangannya sama kamu. Even banyak orang yang mendekati dia, banyak orang yang coba menarik perhatiannya dia, tapi itu dia ingatnya ke kamu terus. Walaupun dia ya adalah respon 1 atau 2 orang gitu ya yang coba deketin dia, tapi itu cuma sebatas kayak dia berusaha nice aja sama orang-orang yang deketin dia, tapi energinya tuh ke kamu terus ingetnya. Aduh ya, mungkin dia orang-orang yang gagal move on kali ya. Pokoknya di sini ada nih energi masa lalu, aku lihat di sini. Emang orangnya ini ada yang toksik, negatif menurut kamu ya. Mungkin kalian pernah punya hubungan yang toksik, bisa juga, atau memang orangnya toksik. Orangnya tuh tipe-tipe yang nggak mau kalah, nggak mau dilawan. Kalau debat juga nggak mau kalah ya. Ada yang orangnya ini bukan keras kepala, tapi orangnya nih tipenya mau menang sendiri gitu. Ada yang memang orangnya cuek di sini, jadi dia lebih mikirin diri dia sendiri. Ada yang seperti itu. Ada yang orangnya ini kayak orang gampang banget nih tertarik sama dia. Kayak orang tuh banyak banget yang perhatian ke dia, tertarik. Dia tuh kayak punya magnet, bikin orang gampang tertarik sama dia. Karena banyak yang cantik, banyak yang ganteng. Tapi ternyata dia nungguinnya kamu ya. Ada seseorang yang dewasa, dia sadar banget diri dia tuh kayak punya value, cantik, ganteng, makanya dia tuh kayak tipe-tipe yang suka tebar pesona supaya orang tertarik sama dia gitu. Ada nih yang tipe-tipe tebar pesona, kayak dia tuh punya bakat atau punya talent apa, jadi orang kayak kagum sama dia, amazed gitu ya. Dia tebar pesona, tapi dia juga kasih batasan ke orang-orang, kayak set boundaries. Jadi kayak dia tuh nggak gampang buat dideketin juga sebenarnya. Bingung ya, tebar pesona tapi nggak mau dideketin sama orang ya. Seseorang yang setia menunggu kamu, tuh energinya di kartunya relate banget nih. Kelihatan seseorang yang lagi nunggu ya. Ini nunggunya ada yang lama loh, kayak waktu demi waktu berganti, bulan demi bulan berganti, musim berganti gitu kan. Kayak dia yang tadinya semangat, sabar, sampai lupa lagi sama kamu, sampai pengen lagi gitu kan. Kok kamunya nggak nggak bersatu sama dia, udah saking lama nunggunya, dari yang jelas sampai nggak jelas lagi hubungannya, sampai jelas lagi, sampai nggak jelas lagi, masih nungguin aja ya. Tapi banyak juga nih yang nunggunya tuh cuma pasif ya, nunggu-nunggu tapi effortnya tuh nggak ada, nihil, zong ya. Jadi ya gimana mau bersatu kalau cuma nunggu-nunggu aja. Nah di sini ada seseorang tuh yang ngerasa insecure sama kamu. Kayak kamu mungkin lebih dari dia, lebih secara karir, finansial, lebih ganteng atau lebih cantik. Pokoknya dia ngerasa tuh kamu lebih dari dia, dan dia tuh ngerasa insecure. Aku kok kayaknya nggak ada apa-apanya sama kamu ya. Aku tuh layak nggak sih jadi pasangan kamu? Aku tuh layak nggak sih ngejar kamu gitu? Kamu mau nggak sih sama aku? Padahal aku nih biasa-biasa banget gitu. Ada yang se-insecure itu ya. Ngerasa kecil di mata dia tuh. Kamu tuh ngerasa yang berlebih menurut dia ya. Ada yang menggantungkan harapan tuh sama kamu, kayak ya udah deh, gue tuh sebenarnya pengen banget sama lo nih, cuma energinya tuh belum bisa ngerasa, bener-bener belum bisa ngerasa memiliki kamu, atau ngerasa tuh kayak nggak pantas gitu loh dia buat memiliki kamu. Tapi dia tuh menggantung harapannya ke kamu, dan dia ngerasa ada kerikil-kerikil hambatan ya di dalam hubungan kalian ini. Sebenarnya bisa hambatan yang dia buat sendiri, atau dia ngerasa memang hambatannya tuh dari sisi dia. Misalnya dia belum mapan, nah itu tuh
sebenarnya hambatan dari dia sendiri gitu. Mungkin kamu ngeliatnya nggak gitu, tapi dia yang melihat itu sendiri. Nah, makanya dia ngerasa ada hambatan-hambatan nih di dalam hubungan kalian. Dia tuh udah stuck banget ke kamu, stuck on you ya. Hatinya tuh bener-bener kayak udah hatinya tuh bener-bener udah ke kamu aja gitu, terpakunya ya. Kayak hatinya kayak buat kamu aja, udah nggak bisa gitu kayak yang lain, bener-bener stuck di kamu. Jadi dia tuh kayak udah nggak peduli sama siapapun, sama yang lain. Bener-bener aku ngerasa seseorang yang loyal banget sama kamu nih ya, kayak ada yang cinta mati, cinta mentok sama kamu. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang memang labil, sikapnya berubah-ubah ya. Cintanya sih nggak berubah-ubah ke kamu, cuma dia suka menunjukkan hal-hal yang berbeda. Jadi kamunya juga bingung, ini orang sebenarnya gimana sih ke kamu, mau atau enggak sih sama gue, serius atau enggak sih gitu. Jadi dia ada yang orangnya nih labil dan berubah-ubah sesuai moodnya. Ketika moodnya lagi enak dia deketin kamu, tapi ketika dia lagi stres sama masalah hidupnya, terus dia kayak agak-agak menarik diri dari kamu gitu. Ada yang berubah-ubah kayak gitu. Nah, di sini memang dia tuh kayak berharap banget kamu sama dia jadi sepasang kekasih, teman hidup sehidup semati gitu ya. Bisa jadi lifetime partner ya. Aku kalau ngomong L tuh agak-agak gitu ya, agak-agak susah. Nah, iya. Pokoknya dia tuh pengen banget menjadi sepasang couple yang serasi, yang sehidup semati. Couple yang cocok, ngerasa cocok juga sama kamu, ngerasa kamu tuh ngerasa kamu tuh seseorang yang cocok buat dijadikan partner sama dia. Dan ada yang pengen menjalani hidup sama kamu gitu selamanya. Ada yang ngerasa dia tuh hidupnya berubah karena kamu. Maksudnya ada seseorang yang ngerasa bertransformasi nih, hidupnya berubah. Nah, itu tuh karena bantuan kamu dia ngerasanya. Dan setelah dia bertransformasi dan itu dibantu sama kamu, atau kamu membawa pengaruh baik dalam hidup dia, jadi dia ngerasa kayak, wah kamu nih bener-bener seseorang yang bisa dijadiin partner hidup gitu loh, kayak yang terbaik, cie. Tuh, dia tuh menggantungkan harapan, keinginan, dan kayak mengidam-idamkan kamu tuh seseorang yang memang dia impi-impikan gitu loh, buat dijadiin pasangan sebenarnya. Ya adalah harapan-harapan kecil, beberapa harapan yang dia tuh pengen banget ya ke kamu bisa diwujudkan gitu. Misalnya harapan apa? Ya pengen punya pasangan yang kayak kamu, terus pengen punya pasangan yang pengen jadiin kamu pasangan sehidup semati, pengen punya hubungan yang serius gitu ya. Pokoknya pengennya kamu aja. Yang setia menunggu kamu. Ini ada seseorang yang memang ada ini juga ya, kayak pendekatan. Mungkin ya pendekatan. Karena aku lihat ada seseorang yang kayak lagi berbunga-bunga gitu perasaannya ke kamu. Biasa kan kalau lagi berbunga-bunga itu kan kayak baru deket, baru PDKT, baru kenal, terus ngerasa wah gitu ya, perasaannya berbunga-bunga. Ada nih yang kayak gini, tapi kalau lagi berbunga-bunga dan baru kenal atau pendekatan, setia menunggunya ini kayak dia tuh pasif. Entah dia udah nembak kamu atau belum, entah kamu tahu atau enggak dia punya perasaan, tapi dia tuh setia nungguin kamu loh. Padahal dia tuh enggak, mungkin ya ada yang enggak mengungkapkan perasaannya ke kamu, tapi tuh dia setia, dia kepoin kamu terus, dia stalking kamu terus, ada. Dan ada yang sebenarnya kayak udah berpaling dari kamu, atau kayak udah dia ngejauh dari kamu, tapi energinya masih ketarik sama kamu nih. Kayak udah berusaha pelan-pelan ngelupain kamu, atau udah deh say goodbye sama kamu, tapi kok susah ya, kok ketarik terus ya energinya. Padahal dianya kayak udah yakin pengen ngejauh dari kamu, pengen ninggalin kamu, tapi kenapa susah gitu. Dan kayak dia ngeliat orang lain, ada yang ngeliat orang lain tuh kayak biasa, semuanya biasa, tapi kok ngeliat kamu tuh kayak beda ya gitu. Gak tahu kenapa kayak gitu ya. Jadi kayak susah lepas nih energinya sama kamu, dan ngerasa kamu tuh dunianya buat dia. Kayak apa yang ada di kamu tuh cocok sama dia, apa yang ada di kamu tuh semua yang dia inginkan, apa yang ada di kamu tuh tipenya dia banget. Ada yang kayak gitu. Dan walaupun misalnya berjauhan sama kamu, entah berjauhan bener-bener lokasinya jauh, LDR atau energinya jauh, atau kalian udah menjauh, dia tetap ngeliat kamu tuh seseorang yang kayak bersinar.
Iya, kayak kamu tuh bener-bener kayak ya bersinar gimana sih? Kayak kamu ngeliat bulan aja, sejauh-jauhnya kita ngeliat bulan kan kita ngeliat ya bulan tuh bersinar terus. Ya enggak? Bener nggak? Kita ngeliat bulan jauh tapi bulan tuh tetap bersinar. Nah jadi dia ngeliat kamu tuh kayak gitu, kayak ngeliat bulan walaupun jauh tuh tetap bersinar, tetap kayak mencuri-curi perhatiannya dia, ya tetap kayak kamu tuh spesial di matanya dia. Seseorang yang setia menunggu kamu, ada yang jiwa-jiwanya nih kesepian, seseorang yang kayak ngerasa hampa di dalam hidupnya sendirian, kayak nggak ada yang mengerti dia gitu ya. Nah itu ciri-ciri orangnya yang setia nungguin kamu juga. Dan kamu tuh membawa warna baru dalam hidupnya. Mungkin hidupnya ngerasa kayak sepi-sepi aja nih ya sebelumnya, tapi pas hadirnya kamu tuh kayak membawa warna baru juga dalam hidup dia. Dan dia tuh ngerasa cocok banget sama kamu. Ibaratnya tuh kamu apa ya, kayak kamu sama dia tuh ibarat kunci sama gembok. Kayak cocoknya ya udah berdua aja, yang lain tuh nggak bisa secocok itu sama dia. Dan ngerasa kamu juga ibarat rumah buat dia. Dia kemanapun nanti kembalinya ke kamu, atau dia dekat sama siapapun pasti nanti suatu saat dia bakalan cari-cari kamu lagi, hubungin kamu lagi, ya. Dan dia juga ngerasa kayak dijaga juga sih sama kamu, dijaga atau dilindungi gitu, atau ngerasa safe di samping kamu tuh dia ngerasa safe. Walaupun energinya jauh, ada yang masih suka mantau kamu dari kejauhan ya. Dan kamu tuh bener-bener di pikirannya terus, kayak difokusin terus sama dia. Sampai-sampai kadang kamu ketarik energinya sendiri sama dia, saking dia fokusnya mikirin kamu ya. Tapi ada juga nih seseorang yang kayak punya pilihan lain sebenarnya. Dia bingung mau pilih kamu atau siapa, pilih kamu atau keluarganya atau pekerjaannya. Nih ada seseorang yang pernah ada di momen kayak harus memilih, harus memutuskan keputusan. Ada yang kayak menutup dirinya dari kamu, kayak udah nggak mau tahu lagi dia tentang kamu, atau ngerasa kayak menyakitkan banget punya hubungan sama kamu karena dia nggak bisa bersama-sama kamu. Tapi sebenarnya dia tuh ya setianya tuh sama kamu aja, nungguinnya tuh sama kamu aja. Nah di sini ada seseorang yang energinya tuh misterius ya, misterius, dan ada yang udah hubungannya tuh nggak baik-baik aja sama kamu. Ada juga yang ngerasa kayak ditinggalin sama kamu loh. Iya. Tuh ada yang kayak udah energinya masa lalu, tapi perasaannya tuh makin lama tuh makin bertumbuh sama kamu. Kok makin lama kok perasaannya tuh kok kayak makin apa ya, bertumbuh, berkembang. Tadinya tuh cuma 20-30%, kok makin lama kok makin rasanya kok perasaannya kok buat kamu doang nih, makin 50, 60, 70, 100 kali ya. Dan ada yang sengaja banget bener-bener kayak buka kenangannya sama kamu dulu ya. Kamu tuh kayak membayang-bayangi hidupnya dia, tau nggak? Itu yang bikin dia kayak pengen banget komunikasi sama kamu lagi. Nah itu seseorang yang dari masa lalu ya. Ada orang-orang nih misalnya dia feminin ya, dia tuh orangnya elegan. Kamu bisa lihat dia orangnya elegan, kalem, tipe-tipe yang agak dewasa, nggak banyak ngomong, nggak pecicilan, tipe yang fashionable. Ada yang kayak gitu nih. Ada seseorang yang pinter banget ngomongnya, komunikasinya juga ada. Ada yang on off komunikasinya sama kamu. Tapi ada juga seseorang kayak pernah memanfaatkan kamu loh. Kayaknya nih, kayak dia ngambil sesuatu dari kamu. Ada yang kayak gitu, entah manfaatin apalah, nggak tahu deh ya. Pokoknya kamu ngerasa dimanfaatin aja. Nah ada ya. Seseorang yang setia menunggu kamu. Dia ini tipe-tipe orang yang suka menenangkan diri, suka meditasi, yoga, pokoknya tipe-tipe yang agak-agak introvert gitu. Ada yang intuisinya bagus loh di sini, intuisinya tajam, bagus. Pokoknya feeling instingnya tuh bagus deh. Mungkin ada juga yang punya spirit guides, ya. Ada yang energinya kayaknya pernah menyakiti, atau tipe-tipe orang yang temperamen yang kayak gampang banget menyakiti orang lain. Pokoknya kamu ngerasa deh, ini dia nih kayak suka bawa energi yang menyakiti orang gitu ya. Nah ada yang ngerasa beruntung banget nih bisa kenal sama kamu, bisa deket sama kamu, bisa punya hubungan sama kamu.
Kan ada tuh yang jiwa-jiwanya ini kan energinya memanfaatkan kamu. Ya, dia beruntung lah bisa deket sama kamu ya. Karena mengambil manfaat dari kamu. Ya. Tuh, ada yang ngerasa entah dia yang pernah nolongin kamu atau kamu pernah nolongin dia ya. Di sini ada energi ya kayak seseorang yang kayak malaikat, angel, pernah ngebantuin, pernah nolongin. Ada yang orangnya nih spiritual ya kayaknya, supranatural, spiritual, kayak apa ya, dia tuh kayak mungkin ya entah anak indigo, entah punya six sense, entah bisa baca tarot, entah apa. Di sini pokoknya ada energi kayak magic gitu, atau dia mungkin percaya hal-hal magic. Yang setia menunggumu, ada juga yang sampai ke dia datengin orang-orang pintar pengen tahu tentang kamu, ada yang datengin orang pintar cari tahu tentang kamu, ada yang sampai pengen bikin kamu tuh cinta mati sama dia gitu ya. Entah kamu di apa ya, entah kamu di ini dikirim opo-opo, atau kamu dijampe-jampein, atau kamu dipelet kali ya. Biar kamu tuh pokoknya cinta mati deh. Energinya gitu sih aku lihatnya. Jarang-jarang kan aku ngomong kayak pelet-pelet gitu, tiba-tiba aku mau ngomong gitu. Karena saking dia setia nungguin kamu dan cinta mati sama kamu, dia juga pengen ya kamu secinta itu juga sama dia gitu. Padahal kamu nggak terlalu tertarik. Ada yang kayak gitu nih energinya. Ada yang sebenarnya mungkin ya dia kepikiran kamu banget, tapi kamu tuh memilih menjauh dari dia. Dan dia tuh pengen banget berjuang ke kamu. Nah, di sini ada tipe-tipe yang temperamen, gampang marah, atau mungkin dia menyimpan amarah dan kesal juga mungkin sama kamu. Ada yang orangnya religius, ada yang mungkin kamu sama dia beda keyakinan. Ada sih beda keyakinan di sini. Nah, di sini ada yang orangnya dominan. Ada yang orangnya ngerasa ya kamu tuh memberikan kekuatan buat dia. Kamu tuh membuat hidupnya itu lebih apa ya, lebih kuat gitu. Mungkin tadinya hidupnya tuh dia ngerasa lemah, putus asa, tapi adanya kamu tuh membuat hidup dia beda aja gitu rasanya. Ada yang pernah kamu udah selesai hubungannya sama dia dan dia pengen memulai hubungan yang baru lagi nih dari awal sama kamu. Ada yang mungkin kamu sama dia hubungannya baru kenal terus dia langsung jatuh cinta, love at first sight. Ada juga yang kayak baru jalanin hubungan sama kamu terus dia menghilang atau ghosting, tapi entah gimana di lubuk hatinya tuh dia nungguin kamu. Ada seseorang yang energinya kesepian banget ya, kayak misterius. Ada yang sembunyi nih dari kamu, sembunyi atau menghilang atau ghosting dari kamu. Dia punya alasan tersendiri kenapa dia sembunyi. Nah, dia akhirnya kayak nggak tahu nih kalian kabar masing-masing, karena ya dia entah menghilang kemana, kamu juga mungkin nggak tahu kabarnya dia. Di sini aku lihat ada seseorang yang ngerasa kamu sama dia tuh sama-sama cinta, sama-sama punya perasaan yang sama. Kamu tuh menenangkan hatinya dia, menenangkan hidupnya dia juga, atau ketika dia lagi gak stabil, kamu bisa menenangkan dia gitu, emosionalnya. Ada yang ngerasa kamu tuh juga cinta sama dia, bukan dia doang yang cinta sama kamu. Ya mungkin ada nih seseorang yang dari kalian dalam sebuah hubungannya baik-baik aja. Kamu cinta ke dia, dia cinta ke kamu. Ya mungkin ini hubungannya ya sehat ya. Ada yang hubungannya sehat juga loh, gak semuanya toksik, gak semuanya negatif, gak semuanya dari masa lalu. Ada nih dari kalian yang hubungannya baik-baik aja, terus ngecek nih apakah yang setia menunggu kamu ini memang pasangan kamu gitu. Ada loh di sini ya. Nah, dia tuh sering stalkingin kamu, kayak mata dia tuh ada di mana-mana. Mau di sosial media misalnya WhatsApp, Instagram, apapun, kayak dia tuh tahu banget sosial medianya kamu, dan sosial media manapun dia kepoin kamu, stalkingin kamu. Padahal kamu nih energinya biasa aja, santai, tapi tuh dia pengen tahu banget tentang kamu. Harus selalu update ya, kamu kabarnya gimana, dia harus tahu. Ada yang ngerasa kayak beban banget nih. Sebenarnya ada yang energinya udah menjauh dari kamu. Ya kenapa? Karena dia beban kalau tetap dekat dan jalanin hubungan sama kamu. Tapi energinya masih pengen tahu banget soal kamu, masih pengen terikat atau ngerasa terikat terus sama kamu. Padahal dia
beban banget kalau deket sama kamu. Bukan berarti kamu yang membawa beban, tapi mungkin dia ada alasan lain. Nah itu ada beban yang dia rasain. Tuh ada seseorang yang galauin kamu banget. Ya, emosionalnya juga perasaannya belum stabil sebenarnya ke kamu. Masih suka berubah-ubah. Masih suka kayak hari ini happy, besok sebel sama kamu. Hari ini kayak cinta mati sama kamu, besok kayak lupa. Nah, di sini masih ada yang unstable, ya. Perasaannya ke kamu. Ada seseorang yang pengen memperbaiki hubungannya sama kamu di sini. Entah kalian pernah kenapa, tapi dia berusaha pengen adanya perbaikan hubungan ke kamu. Entah mau balikan atau apa, pokoknya memperbaiki hubungan dulu deh sama kamu. Ada yang mungkin dia ini pernah ngerasa disalahin, dipojokin atau disudutkan nih. Pernah mungkin ada satu momen masalah atau apa, dia kayak ngerasa kok jadi dia yang disalahin gitu. Nggak tahu disalahinnya sama siapa, sama kamu atau sama orang-orang. Jadi dia kayak menarik diri dari kamu nih. Karena takut disalahin. Atau karena takut dia sakit hati mungkin ya. Mau patah hati lagi mungkin. Nih sama nih kayak tadi kartunya. Ada seseorang yang pernah punya konflik sama kamu. Kamu sama dia tuh sama-sama keras kepala. Sama-sama nggak ada yang mau ngalah. Pernah ada konflik nggak mau ngalah, ribut jadinya. Terus karena ribut, kesel, akhirnya pelan-pelan ngejauh, ngerasa kayak nggak dihargai, ngerasa kayak terluka gitu ya, terluka jati dirinya atau harga dirinya, jadi kayak kesel, terus kayak ngejauh dari kamu. Ada seseorang yang kayak selalu cari perhatiannya kamu nih, misalnya dia sering update status, bikin status supaya kamu tuh komen, reply, supaya kamu tuh memperhatikan dia, cari-cari perhatian ke kamu juga. Ini ada seseorang yang kayak gitu. Ada yang kayak pengen ini jadiin supaya kamu tuh pusat perhatiannya tuh ke dia aja. Dia tuh ngerasa hubungannya tuh berliku-liku sama kamu. Ini ke ujungnya nih kemana gitu kan, berliku-liku terus tapi ujungnya tuh kemana. Tuh ada yang ngerasa terikat terus sama kamu, susah lepas. Mungkin energinya entah dia yang ketarik sama kamu atau kamu yang ketarik sama dia. Kayak perasaannya tuh di kamu aja, jiwanya tuh di kamu aja. Ada yang memang kalian mungkin ya di past life-nya pernah punya hubungan deh. Jadi sekarang di kehidupan sekarang juga kayaknya energinya ya kalian gitu ya. Energinya energi seorang pasangan di kehidupan sekarang, entah kalian bersatu atau enggak ya, tapi jiwanya tuh kayak jiwa yang memang susah lepas, jiwanya tuh melekat satu sama lain. Bisa jadi mungkin ini hubungan karmik, past life relationship, twin flame juga. Ada seseorang yang energinya itu pengen menjaga kamu. Mungkin dia itu dulu ya di kehidupan sebelumnya pernah ngejaga kamu, atau memang dia sekarang energinya juga selalu pengennya ngejaga kamu, melindungi kamu gitu. Ada sih seseorang yang kayak gitu, ngerasa punya utang budi atau berbalas budi juga ada. Ada yang sebenarnya dia tuh kayak udah ngejauh dari kamu, tapi dia tuh masih suka stalking kamu dari kejauhan nih, masih suka kepoin kamu. Ada yang ngerasa kamu tuh udah berubah, udah sukses, berhasil, makanya kayak dia tuh tertarik lagi sama kamu. Ngerasa kamu sama dia sebenarnya udah punya jalan masing-masing, kehidupan masing-masing, visi misinya udah beda, tapi entah gimana ya ada yang kayak masih pengen berjuang ke kamu. Ada yang ngerasa kayak optimis kamu sama dia bisa kembali lagi. Tuh ada yang energinya nungguin kamu banget tuh, dalam sepinya, dalam kegundahannya, dalam rasa hampanya sendiri gitu ya, kesepian, kayak mencari jawaban-jawaban. Apakah kamu ini sebenarnya ditakdirkan buat dia? Apakah dia bisa kembali lagi ke kamu? Apakah kalau nungguin kamu itu worth it? Ya, banyak tuh pertanyaan-pertanyaan di dalam pikirannya tuh. Yang setia menunggu kamu. Ada yang orangnya ini sukanya mengejar ya. Mungkin kamu ngerasa ada seseorang kayak ngejar-ngejar kamu terus gitu ya. Ada seseorang yang lebih suka dikejar. Ada seseorang yang lebih suka mengejar daripada dikejar.
Mungkin yang tadi ya, energinya kayak suka overthinking kamu, cari perhatiannya kamu, cari-cari kamu, tanyain kabarnya kamu. Nah, di sini ada seorang yang chaser, memang energinya suka mengejar. Ini kartunya mirip banget ya kayak yang tadi. Yang tadi aku bilang nih, kayak kamu tuh sama dia tuh kayak kunci sama gembok, rasanya tuh cocok satu sama lain. Jadi kalau kayak kunci dipasangin sama gembok yang lain kan kayak nggak cocok gitu. Nah dia tuh ngerasa cocoknya sama kamu aja gitu, ngerasa udah klik banget sama kamu. Dia pengen kamu tuh ngebuka hati kamu buat dia, ngerasa kamu tuh partner yang perfect, sempurna buat dia ya. Kecocokan satu sama lain daripada seseorang yang lain menurut dia. Tuh ada seseorang yang pengen memperbaiki hubungannya sama kamu, ada yang pengen ada progres di hubungan kalian, ada yang kayak pengen kembali, pengen memperbaiki. Ya pokoknya dia ngerasa sesuatu terjadi di antara kalian dan itu kayak nggak baik-baik aja. Ada yang ngerasa sedih banget tentang hubungan kalian, ada yang sedih, ada yang ngerasa kangen, ada yang ngerasa kepikiran terus, ada yang bulan demi bulan, tahun demi tahun nungguin kamu aja. Dan dia juga sebenarnya nggak yakin tentang masa depan hubungan kalian. Tapi yang jelas di sini kamu sama dia tuh ada separation, ya. Kamu sama dia tuh kayak berjarak, kayak udah berjauhan energinya. Tapi ya dia setia nungguin kamu. Tuh ada energinya mirror, mungkin dia ngerasa cocoknya tuh sama kamu aja karena banyak kesamaan dan kemiripan yang dia rasain. Dia ngeliat kamu tuh kayak diri dia gitu. Mungkin ketika kamu patah hati dia juga ngerasa patah hati, ketika kamu sedih juga dia bisa ngerasain sedih itu. Dan kamu tuh bikin dia introspeksi, bikin dia berubah. Ada yang ngerasa kamu tuh alasan dia berubah. Cie, kayak dia berubah jadi lebih baik tuh karena kamu. Ada yang kayak gitu. Dia tuh nggak takut loh, maksudnya gini, dia tahu nih hubungan kalian beresiko, tapi tuh dia nggak takut buat menanggung resiko hubungan kalian. Dia pengen adanya kesempatan aja, dikasih kesempatan dulu deh buat hubungan ini gitu. Kayak kamu tuh percaya dulu deh sama dia deh, soal nantinya tuh ya terserah gimana. Pokoknya dia tuh nungguin kamu percaya dulu sama dia, ntar dia buktiin. Dia pokoknya dia nanti bakal buktiin cintanya ke kamu tuh gimana. Tuh ada yang punya option lain juga sebenarnya. Ya, tapi dia tuh kayak punya rencana lah untuk kamu ya. Tuh ada yang ini susah lepasin kamu nih, kayak ada addiction di sini, terobsesi. Ada yang sampai terobsesi juga sama kamu. Pasti kamu ngerasa deh ada yang terobsesi. Kayak dia suka cari-cari kamu, kayak kamu tuh tahu dia masih suka kepoin kamu, liatin story status kamu, dia mungkin orang pertama ketika kamu update sesuatu. Ya, sudah teradiksi ya. Nggak bisa gitu ya rasanya lepas. Tapi ada juga dari kalian yang saling ngeblok nih, entah dia atau kamu yang ngeblok. Jadi kalian udah nggak komunikasi lagi di sini. Ada seseorang yang jiwanya tuh kayak ngontrol. Mungkin ya kamu pernah punya hubungan sama dia, terus dia posesif, dia suka ngontrol kamu, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Mungkin jiwa-jiwanya tuh kayak dia ngerasa punya power dalam hubungan, dan kamu tuh harus nurut sama dia. Kalau dibilang soal ketertarikan ya dia pastilah tertarik sama kamu ya. Suka dia cari tahu tentang kamu, apa aja kamu lagi deket sama siapa, sukanya apa, kabarnya apa, sibuknya tuh lagi apa sekarang. Ada yang suka nunggu-nunggu ini kabar dari kamu hubungin dia. Kapan kamu hubungin dia? Kapan ada chat dari kamu nih? Kapan kamu telepon dia? Pengen adanya kayak conversation ya, saling berkabar. Pengen adanya kamu sama dia tuh ngobrol lagi. Ada yang nunggu-nunggu kayak kapan ya waktu yang tepat buat bisa ketemu sama kamu, bisa ngedate, bisa ngobrol, bisa saling mengenal lebih jauh lagi satu sama lain. Ada yang udah kayak merencanakan set a date atau set the date, misalnya tuh kapan harinya, kapan misalnya bisa merencanakan kamu ketemu sama dia nanti. Pokoknya dia ada seseorang yang lagi merencanakan nih di sini. Terutama yang lagi PDKT ya. Kayak dia pengen nih kapan ketemu sama kamu, harinya kapan, date-nya kapan, pengen ngedate ya. Ada seseorang yang memang
misalnya kamu sama dia udah hubungannya udah berakhir, ada seseorang yang lagi proses healing dari kamu, tapi ya di lubuk hatinya dia tuh masih nungguin kamu. Tapi ada juga seseorang yang lagi healing dari masa lalunya, dan dia lagi menuju kamu nih. Dia lagi berpikir kayak kamu tuh kayaknya seseorang yang memang pantas deh, worth it buat ditunggu. Ada juga yang energinya memang pasif, memang dia nungguin kamu dan setia, tapi dia juga lagi fokus ke dalam dirinya, makanya dia pasif nih buat hubungan. Mungkin dia punya ini ya, mungkin dia lagi pengen mencapai goals di dalam hidupnya, makanya dia juga fokus ke dalam dirinya selain fokus sama kamu ya. Tapi ini energinya hati-hati sih, kayak ada yang toxic. Dia ngerasa, mungkin kamu ngerasa ya dia tuh berbahaya buat kamu, atau kamu ngerasa ini tuh hubungannya tuh berbahaya kalau kamu deket sama dia. Let's say misalnya hubungan kalian cinta segitiga, ya berbahaya lah kalau kamu udah punya pasangan terus kamu deket juga sama dia gitu ya. Ada yang membahayakan di sini, energi-energi yang membahayakan dan negatif. Dan yang membahayakan ini kebanyakan orang-orangnya tuh kayak temperamen, emosian, kayak fire sign. Ini mungkin energi cinta segitiga kali ya. Jadi kalau diterusin nanti berbahaya gitu deh hubungan kalian. Tuh ada yang pengen adanya pertemuan kan sama kamu, meeting, meet up, ngedate, cuma sekedar coffee break atau cuma sekedar yuk ngopi-ngopi cantik yuk gitu ya, yuk ngobrol yuk gitu ya. Tapi ada juga yang berawal dari hubungan pertemanan nih kalian. Mungkin dia menyimpan rasa sama kamu, ada yang kayak temenan tapi menyimpan rasa ya. Diam-diam baper ya kan, diam-diam punya perasaan. Diam-diam, ya pokoknya diam-diam deh. Ya. Oke, kayaknya itu aja deh. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, di sini zodiak seseorang yang setia menunggu kamu. Ada zodiak Scorpio, Taurus, Pisces, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra. Inisial huruf mereka yang setia menunggu kamu ada huruf F, E, Z, J, D, C, Q, X, G, V, dan W. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Semoga kalian tercerahkan. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.